Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin. Saya seorang guru akidah akhlak di MTS Al Anwar Sarangbungkar dan mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan kedua di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini Senin tanggal 29 November 2021 saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Ya. Untuk siang hari ini ya, kita bertemu lagi. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Kita akan belajar yaitu tentang meneladani sahabat Umar radhiyallahu anhu maupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita buka dulu pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran di hari ini, sebelum kita lanjut, kita akan absensi ya, kehadiran masing-masing dari teman-teman, apakah hadir semua atau tidak. Ahmad Zamzami Aqwais, Abdul Majid Tilwa, Ahmad Salman Al Farisi, Ahmad Wafi Ula Asyhab, semua dalam keadaan kesehatan batin. Alhamdulillah. Meneruskan pembelajaran di hari kemarin, kita mempelajari tentang bagaimana kita bersopan santun, berakhlak kepada teman, berakhlak kepada saudara, berakhlak kepada tetangga. Maka untuk hari ini kita mempelajari tentang suri tauladan, yaitu sahabat Umar maupun Sayyidah Aisyah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya ingin lakukan uji pretest ya. Uji pretest, tolong nanti pembelajaran kita di akhir itu hasil dari pembelajaran itu benar-benar bisa terlihat dan bisa terukur, gitu ya. Tolong dikerjakan dua soal ini ya, sesuai pemahaman kamu tentang kedua tokoh ini. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk dikerjakan. Untuk pembelajaran kali ini akan saya keterangan sebuah PPT ya, PowerPoint, yaitu tentang materi meneladani sahabat Umar dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam pembelajaran hari ini, apa yang kita inginkan atau tujuan apa belajar hari ini? Yang pertama adalah kita ingin meneladani sahabat Umar. Kemudian yang kedua, ingin meneladani Sayyidah Aisyah. Materi fokus pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita mempelajari tentang kompetensi dasar atau KD 3.3, yaitu mengidentifikasi sikap meneladani sahabat Umar radhiyallahu anhu dan sikap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Itu materi utamanya. Kemudian dapat menunjukkan dan membuktikan sikap meneladani sahabat Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu menjadi tujuan kita membelajar sebuah materi, tetapi pada akhirnya kita harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antara tujuan lain yaitu setelah memahami materi dengan cara menyimak, berdiskusi, termasuk mencari informasi dari buku-buku referensi, entah buku modul, buku paket atau buku yang lainnya ya, tentang perilaku keteladanan sahabat Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah. Nanti saya akan bagikan tugas kelompok dengan mencatat hasil
penggalian informasi tentang keteladanan materi hari ini di LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kemudian saya lihat juga di sikapnya ketika sampai pembelajaran, baik diskusi maupun yang lainnya, ya, bagaimana proaktif sampean dalam memberi jawaban, bagaimana kerjasamanya atau kepercayaan diri nanti ketika salah satu ada yang melakukan presentasi di depan, maka itu juga saya nilai, termasuk ada dinilai apa, keterampilan diri sampai atau tidak. Maka nanti saya akan melakukan namanya uji pengetahuan, ya kan, uji pengetahuan. Itu materi di hari ini maupun metode yang saya sampaikan yang akan berlangsung. Oke ya, saya dikumpulkan pretestnya, tolong. Kita lanjut ya. Setelah kita nanti melakukan persiapan penilaian, nah ini ya, materi di hari ini adalah apa? Tentang sifat-sifat perilaku dari sejarah keteladanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya kan, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau terkenal sosok yang ketika sebelum masuk Islam adalah orang yang paling membangkang, orang yang paling menghalang-halangi apa? Dakwah Islam yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kan? Tapi pada suatu saat akhirnya beliau masuk Islam, ya, dengan apa? Ketika puncak-puncaknya Sayyidina Umar ini tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada apa? Kanjeng Nabi. Saat itu ada sebuah kejadian, Umar benar-benar ingin apa? Membunuh siapa? Kanjeng Nabi, ya kan? Ini kan namanya puncak. Orang tidak suka sampai mempunyai niat ingin apa? Membunuh. Puncak apa enggak kira-kira? Puncak banget, enggak senengnya sama Kanjeng Nabi. Akhirnya di dalam sejarah itu diriwayatkan, kemudian akhirnya beliau mau mencari Nabi Muhammad, kemudian ketemu salah satu sahabat, kemudian dia ditegur, ternyata adiknya sendiri, ya kan, adiknya sendiri ternyata malah sudah mendahului masuk Islam. Perasaan Umar bagaimana? Dia mau membunuh orang yang sangat dibenci, malah adiknya sendiri malah mengikuti jejak Muhammad, ya kan? Akhirnya dia datang ke rumah adiknya, baru sampai di depan rumah, kemudian apa? Adiknya sedang membaca surat Toha, ya kan? Ternyata apa? Dengan surat Toha ini apa? Hati sekeras apapun Sayyidina Umar akhirnya menjadi luluh, dan akhirnya dengan mendengar surat Toha ini akhirnya beliau tidak lagi mencari Muhammad untuk membunuh, tapi apa? Mencari Muhammad untuk masuk Islam. Lainnya. Jadi Allah kalau sudah mempunyai kehendak, maka tidak akan ada yang bisa satu orang pun menghalangi. Kemudian karakter atau keistimewaan siapa? Sahabat Umar. Yang pertama adalah beliau adalah orang yang taat pada Allah dan taat kepada Nabi, ya. Keduanya ini ada sebuah paket. Kita nggak bisa, atau orang Islam nggak bisa taat hanya Nabi tok, Nabi saja gitu ya. Tapi malah apa? Tidak taat kepada Allah, atau sebaliknya, cuma taat sama Allah, tidak taat sama siapa? Nabi. Nggak bisa. Ya. Sosok Umar adalah orang yang benar-benar telah teruji keimanannya. Beliau pemberani dalam segala situasi. Contoh, beliau ketika mau pindah ke Madinah, apa yang terjadi? Beliau sebelum mau pindah hijrah ke Madinah, beliau masuk di apa?
lingkungan Ka'bah memproklamirkan diri. Apa yang disampaikan? Wahai orang-orang Mekah, barang siapa ingin atau berkeinginan suaminya menjadi apa? Janda, anak-anaknya mau menjadi apa? Yatim piatu. Ini saya Umar sekarang mau hijrah ke Madinah. Halangi saya kalau ingin suaminya jadi apa? Meninggal, akhirnya istrinya menjadi apa? Janda, anak-anaknya apa? Menjadi yatim piatu. Beliau dengan tegasnya, dengan lantangnya, tanpa mempunyai rasa takut sedikit pun, tidak ngumpet-ngumpet tidak. Ya? Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah penuh keperkasaan. Ini benar keberanian. Beliau tidak takut mati, ya kan? Karena kok benar-benar dia adalah kok seorang pemberani dalam segala situasi. Ketika Nabi sebelumnya dakwah secara diam. Setelah Umar masuk Islam, apa kata Umar? Barang siapa menghalangi dakwah Muhammad, berarti orang tadi harus bersiap-siap dan berhadapan dengan saya. Wah, ini benar-benar. Kemudian yang berikutnya, beliau terkenal orang yang selalu bersikap adil, tidak pernah membeda-bedakan mana keluarga, mana rakyat, kaya, miskin, semua sama. Ya kan? Benar-benar apa? Adil. Ini sudah teruji. Beliau termasuk salah satu khalifah yang melakukan apa? Pembentukan pemerintahan yang benar-benar bijaksana sebagaimana pemerintahan sebelumnya. Kemudian beliau juga terkenal dengan selalu bersikap apa? Atau dia dalam hidup dalam keadaan sederhana. Beliau itu apa? Seorang khalifah. Tapi apa? Hidupnya tetap biasa dan sederhana. Tidak kok karena dia ini menjadi pemimpin kemudian beliau ingin merasa selalu dilayani, ingin selalu dihormati, ingin selalu ditaati, harus semuanya mengikut atau bagaimana? Tidak. Beliau hidup dalam kesederhanaan. Kemudian yang kelima, beliau seorang pemimpin atau seorang yang berkepribadian yang bertanggung jawab. Oke. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang keteladanan siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Apa yang dimiliki beliau? Boleh diketahui Sayyidah Aisyah adalah putrinya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal orang yang cerdas dan pemberani. Ya, seorang perempuan cerdas dan pemberani. Sehingga dengan kecerdasan ini beliau itu hafal, ya, dan selalu mengingat hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Menjadi salah satu perempuan yang menjadi rujukan ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Hukum-hukum tentang agama Islam tidak sedikit ditanyakan kepada beliau. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang kesehariannya menemani siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau adalah orang yang murah hati dan taat suami. Kalau istilah sekarang, istri yang benar-benar juga apa? Solehah, taat, murah hati. Artinya apa? Dia suka berbelas kasihan serta amat dengan sesama. Kemudian suka membantu perempuan, ya kan? Bahkan terkadang apa? Aisyah itu menjadi juru apa? Bicara. Juru bicara siapa? Para sahabat. Ketika sahabat ini kok sungkan, malu, ya kan? Terutama pada seorang perempuan tentang masalah haid, tentang apa? Perempuan, ya kan? Haid itu kan tentang perempuan, tentang nifas. Akhirnya yang menjadi jembatan siapa? Sayyidah
najis. Ya, sehingga banyak hukum-hukum Islam yang diambil dari hadis. Ini rata-rata kadang bersumber dari riwayat siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima yaitu sederhana, tidak suka hibah. Ya, sederhana itu apa? Dia tidak tampil glamor, ya, tahu glamor ya? Dan juga tidak suka menggunjing kejelekan orang lain. Itu namanya hibah. Kalau sampean ngomongin nilai positif orang, itu bukan hibah. Ya, itu bukan hibah. Yang diartikan hibah itu apa? Menggunjing sesuatu yang negatif yang ada pada orang lain. Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah materi saya sampaikan, ya, maka saya harapkan pembelajaran di hari ini setelah memahami materi-materi yang ada di PowerPoint ini, saya menginginkan kita berdiskusi ya, kita buat kelompok 4 ya, kelompok 4 atau 3 terserah. Ya, kalau ini mungkin sedikit ya gabung nggak apa-apa ya, 3 gitu ya. Mendiskusikan apa? Dari materi keteladanan siapa? Sahabat Umar beserta Sayyidah Aisyah. Coba kita mencari bagaimana tingkah laku keseharian kita yang itu mencerminkan perilaku keteladanan siapa? Keduanya. Sampai mencari apa? Sikap-sikap, akhlak-akhlak yang akhlak ini ada tercermin dari keteladanan apa? Kedua apa? Sahabat tersebut. Yaitu siapa? Sayyidina Umar maupun Sayyidah siapa? Aisyah. Ya, paham ya? Jadi kita diskusi mencari apa? Mencari perilaku ya. Nanti saya kasih LKPD gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi semisal ini perilaku meneladani umat itu kayak apa saja. Ya kan? Tadi ada pemberani, tadi ada taat kepada Allah, taat kepada siapa? Rasul dan seterusnya. Ini perilaku siapa? Meneladani Sayyidah Aisyah. Bagaimana beliau ada orang yang cerdas, beliau ada orang yang sederhana maupun tidak sekali ibadah. Tapi yang kita gali adalah sikap kita di lingkungan kita, entah baik sesama tetangga maupun sama guru-guru kita. Paham ya? Mana ya? Paham belum? Paham deh. Kalau paham, kita buat kelompok. Kelompoknya 3 saja nggak apa-apa ya. Sampai gabung gitu. Atau tetap 4. Monggo. Nah, 3 saja. Kalau 3, silakan berhadapan-hadapan. Berarti yang depan menghadap ke utara, yang depan menghadap ke belakang, yang belakang tetap menghadap ke depan. Oke? Saya bagikan lembar kerja ya, LKPD-nya ya. Nanti kita isi ya. Nanti setelah itu kita akan melakukan persentase perwakilan satu kelompok satu. Silakan untuk buat kelompok satu-satu. 3 saja. Sudah mau selesai. Apa? Sederhana itu ya tidak berpenampilan yang mewah atau glamor. Itu contohnya kayak gimana? Misal kamu itu di pondok atau di sekolah itu ya dengan pakaian yang tidak terlalu menuntut orang tua. Contoh kan begitu. Peralatan sekolah ya cara kadarnya yang bisa digunakan kayak gitu. Oke. Kan bisa pakaian, bisa apa ya? Pakaian bisa alat perangkat sekolah.
Alhamdulillah, kira-kira sudah selesai belum ya? Oke ya. Tadi sudah kita melakukan pembelajaran secara diskusi, yaitu dengan cara mencari sumber referensi tentang kisah. Itu kemudian kita mencari sikap-sikap kita keseharian yang itu mencerminkan apa? Kesuri tauladanan siapa? Sahabat Umar dan siapa? Sayyidah Aisyah. Oke. Berikutnya, nah kita adalah apa? Sampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas dengan rasa percaya diri. Sekarang kelompok 1 mana? Ya udah, daripada ini itu saya pilih yang tengah dulu. Kelompok 2 ya akan diwakili oleh siapa? Sofi, silakan Sofi untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dengarkan yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok pertama akan menyampaikan tentang keteladanan Sayyidina Umar dan Sayyidah Aisyah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kesenangan dunia saja. Wow. Berani karena Allah ya. Menghadapi ujian hidup dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan. Rela berkorban untuk kepentingan umat. Selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh menuntut ilmu. Mencintai keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Sederhana, memenuhi kepentingan hidup. Banyak bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersedekah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan perilaku keteladanan sahabat Umar dan Sayyidah Aisyah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melakukan kewajiban dan kesunahannya. Berani untuk presentasi di depan kelas. Membagi tugas kelompok dengan jumlah yang sama. Tidak menggunakan barang-barang mahal. Selalu mengerjakan tugas dari guru dengan baik dan benar. Semangat dalam belajar, cepat dalam mencari jawaban dari soal. Membantu teman yang dalam kesulitan. Tidak bermewah-mewahan. Menolong orang yang kesulitan. Bisa membantu menyelesaikan tugas. Ya, terima kasih. Oh, bagus. Penampilan bagus dan bisa mengungkap ya, kegiatan sikap perilaku sehari-hari dengan bercermin apa? Meneladani siapa? Sahabat Umar sama Sayyidah Aisyah. Oke, terima kasih. Nanti akan saya nilai ya. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan untuk saya nilai. Oke, makasih. Kemudian kembali ke posisi duduk seperti semula. Ya. Tadi kita sudah ya mendengarkan paparan apa? Presentasi teman-teman kita ya. Kemudian saya ingin, karena tadi sifatnya agar pembelajaran secara kolektif ya, karena kerjasama gitu ya. Saya ingin nanti sebelum kita membuat sebuah kesimpulan ya, kira-kira secara individu masing-masing sampean itu benar-benar sudah atau belum memahami materi yang saya ajarkan di siang hari ini. Saya ingin melakukan uji pengetahuan ya, yaitu penilaian pengetahuan. Sampean mengerjakan 5 soal, ini pilihan ganda ya, dikerjakan secara mandiri. Nanti saya nilai, harapannya
semua nilai di atas 75. Berarti artinya kok sampai terpenuhi pada nilai batas KKM, sehingga sampai tidak remedi. Paham ya? Jadi tadi yang hasil diskusi sekarang kita pertajam. Saya ingin satu persatu mengerjakan uji pengetahuan. Ya, dikerjakan ya. 5. Ya, dikerjakan sambil saya menilai ya hasil apa diskusi sampean ya. Dikerjakan. Sudah selesai semua? Ya. Oke, kita ambil. Untuk secepatnya saya nilai ya. Benar ya? Saya akan koreksi. Sambil baca-baca dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini akan saya menyampaikan hasil pembelajaran hari ini ya. Untuk hasil-hasil secara akumulatif ya, secara menyeluruh, baik dari pretest maupun diskusi maupun kemudian uji penilaian pengetahuan ya. Ini saya simpulkan, saya bacakan ya. Untuk yang pertama yaitu Muhammad Sofil ya. Nilainya rata-rata ya, dari nilai semuanya 95. Kemudian yaitu Muhammad Jamaluddin, nilainya berapa? 93. Ada Farhan ya, mana Farhan? Nilai akumulatifnya ada 92. Rata-rata nilai semuanya bagus, alhamdulillah. Dan ini saya simpulkan berarti pembelajaran ini tidak ada remedi sama sekali. Oke ya. Maka untuk yang terakhir kita akan mencoba untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran di hari ini ya. Jadi ini nggak ada remedi sama sekali ya. Maka pembelajaran di hari ini adalah satu, meneladani sikap-sikap positif yang dimiliki oleh siapa? Sahabat Umar radhiyallahu anhu. Tadi kalau beliau adalah orang yang taat kepada Allah, kemudian tadi teman-teman bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari, taat kepada guru, taat kepada orang tua dengan landasan mengikuti keterangan siapa? Umar. Gitu ya. Kemudian ada lagi termasuk yang ketaatannya itu dalam bentuk kecintaan apapun itu karena cinta pada Allah, cinta ilmu, ya kan? Cinta gurunya, cinta temannya, cinta saudaranya, semua landasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi sudah menyampaikan pemberani ya. Kita melakukan sesuatu hal dengan landasan berani, tentu hal-hal ini adalah hal yang positif. Bagaimana Sayyidina Umar itu orang yang tidak pernah takut apapun selama itu ada sebuah kebenaran.
kebenaran. Kemudian apa? Beliau juga orang yang adil. Tadi dicontohkan ketika membagi tugas seadil-adilnya, ya, membagi apapun juga seadil-adilnya. Kemudian itu juga masuk karakter orang yang bertanggung jawab, sehingga dalam kehidupan kita mendapatkan tugas apapun, kita harus apa? Melakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan kok belum selesai kemudian kita tinggal tanpa tanggung jawab sama sekali. Oke. Kemudian untuk meneladani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu diantaranya sifat yang beliau miliki adalah cerdas dan pemberani. Yaitu apa? Beliau orang yang termasuk cerdas, ya kan? Kita termasuk berani berpendapat, ya kan? Ini kan juga termasuk apa? Keberanian. Berani bertanya. Jadi kita mempunyai pemikiran, mempunyai perasaan, buat apa kalau kita tidak ungkapkan? Lawang apa ngomong wae kok wedi? Memang siapa yang menakuti? Ya kan? Termasuk cerdas bagaimana? Bagaimana kita bertanya, bagaimana kita menjawab, kan ada waktu-waktunya, dan itu perlu ada kecerdasan, ya kan? Kemudian Sayyidah Aisyah yang terkenal dengan perawi terbanyak hadis dari kalangan perempuan. Berarti kita tentunya harus menjadi orang yang banyak hafalannya, ya, tentang kayak apa? Aisyah, ya, banyak hafal hadis. Termasuk beliau adalah murah hati dan juga taat suami. Murah hati itu artinya kita murah hati sama teman kita, orang-orang yang lebih rendah kemampuan ya, maupun derajatnya. Kita murah hati sama hewan, misal kayak gitu. Dan juga beliau juga taat. Kita juga taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada ketua kelas dan seterusnya, ya. Kemudian juga suka membantu perempuan. Karena perempuan di saat itu adalah rata-rata, terutama di zaman jahiliyah sebelumnya, ya, perempuan ini apa? Banyak yang terintimidasi, ya kan? Mereka digolongkan orang yang tidak dihargai. Maka beliau sangat memperjuangkan itu, ya kan? Maka kita pun juga gitu. Tidak kok kita melihat sesuatu yang lemah kemudian kita malah menginjak-injaknya atau menzaliminya, tidak. Tapi apa? Kita harus mengangkat, karena semua derajatnya sama. Kemudian beliau juga orang yang sederhana. Tadi sudah disampaikan teman-teman semuanya. Kita dalam berpakaian, dalam berperilaku, dalam berpenampilan, makan, ya kan? Kita upayakan sesederhana mungkin supaya tidak ada kecemburuan di lingkungan kita. Paham ya? Ya gimana lah, pokoknya yang sederhana dan bersahaja, gitu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kayaknya alhamdulillah kita selesai dengan baik, ya. Nanti untuk pendalaman materi, misal kita akan melakukan pengayaan, maka kita bisa perpus, gitu ya, untuk mencari referensi begitu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Cukup ya, cukup ya. Maka besok kita akan ke materi yang berikutnya, ya, yaitu tentang pemahaman alap-alap dengan yang lainnya, ya, terutama alap kepada mungkin kepada tetangga lebih tua, alap di bawah kita dan seterusnya. Itu ada materi yang akan datang, itu bisa dipelajari dulu, ya, untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini benar-benar menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, sehingga kita selamat di dunia dan akhirat, mensuri tauladani kedua sosok tokoh yang benar-benar sangat baik sebagai idola kita dalam keadilannya, dalam ketegasannya, dalam kecerdasannya dan seterusnya. Kita bisa meniru akhlak beliau. Amin Allahumma amin. Akhirnya dari saya, kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Semoga dalam keadaan yang baik-baik, ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya wal afu minkum,
Fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.